pasal 31. Di pasal bilangan 31 itu di bilangan pasal 31. Saya bacakan di sini. Tuhan, oke, saya share screen ya. Ini justru bertentangan dengan ajaran kalian. Kalau kalian nyatakan ini bertentangan, maka Tuhan Bani Israel itu Tuhan yang salah gitu loh. Tuhan kalian yang Yesus itu yang benar. Bertentangan ini kedua pribadi ini loh. Berarti Tuhan itu dua pribadi dan juga punya dua kepribadian nih. Bilangan pasal 31, 25, 41. Tuhan berfirman kepada Musa, hitunglah jumlah rampasan yang telah diangkut yang berupa manusia dan hewan-hewan. Ini Tuhan bahkan minta upeti perawan juga di ayat-ayat itu. Nih, tengok nih. Keledai-keledai 30.500 jadi upetinya bagi Tuhan. Ini ada perempuan di atas ini nih. Gimana nih 31, 34? Adapun rampasan yakni yang masih tinggal dari apa? Ini baca ini lengkap-lengkap bilangan 31 ini. Maka lebih mengerikan ini dibandingkan apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW gitu loh. Nah jadi dari tadi Pak Daniel ini membawa ajaran perspektif Kristen yang justru bertentangan dengan Yahudi. Tadi tentang kusta lagi, jelas-jelas di Yahudi itu sendiri kusta itu Bapak bilang itu kan badani lah. Emang badani yang kusta, emang ada rohani yang kusta? Enggak ada lah. Mana ada yang rohani yang kusta? Lalu tentang Paulus, kan saya sudah katakan bahwa apa sih kata Yesus tentang nabi palsu ini? Nabi palsu ini menyamar, mengaku menjadi baik. Awalnya tuh gak baik, padahal dia serigala. Ingat kata Yesus, Farisi, ular beludak. Dan dia adalah keturunan Benyamin yang Bapak bilang gak relevan bahwa di kejadian itu Benyamin adalah serigala. Ya, buktinya kalian sendiri yang selalu mengatakan umat Islam ini keledai liar. Giliran dibalikin Benyamin adalah serigala, kalian bilang gak relevan, tidak kontekstual. Kan kalian sendiri yang membawa-bawa keledai. Giliran dibalikin, kalian bilang gak kontekstual gitu. Kemudian juga Yesus mengatakan, tidak mungkin pohon yang buruk menghasilkan buah baik. Nih Yesus gimana ini? Dia sendiri yang mengatakan begitu loh, dia mengingkarinya loh. Dia udah milih orang dari dalam kandungan dan tiba-tiba orang itu jadi Farisi. Tapi gak pernah ditemui dia waktu hidup. Ya kan? Ditemui ketika dia sudah naik ke langit. Bahkan sebelum dia naik ke langit dia bilang, kalau Anda yang mengaku bertemu Mesias di sana, Mesias di sini, jangan kau percaya. Bertemu Mesias di dalam bilik, bertemu Mesias di gurun-gurun, jangan kau percaya lah. Itu lagi guling-guling di atas gurun mau ke Damsik, dipercaya sama kalian. Belum lagi bahkan di dalam bilik dia mengaku menuliskan kisah-kisahnya di dalam bilik penjara, yaitu Paulus, malah kalian percaya gitu loh. Padahal Yesus sudah memperingatkan dia, nabi palsu itu, bagaimana mungkin pohon yang buruk itu menghasilkan buah baik. Beda dengan pertaubatan manusia biasa. Ini berbicara tentang penyesat, nabi palsu, yang mana dia asalnya adalah penjahat, pohon yang buruk bagaimana mungkin menghasilkan buah baik gitu. Menurut kalian, ajaran kami baik kok, tidak berzina lah. Apa ajaran tentang perbedaan zina dengan nikah halal di agama kalian? Paulus ajarkan apa? Apa bedanya perzinahan dengan nikah halal? Hah? Kalau kalian membaca di dalam kitab kalian itu, kalau bersatu-satu daging menjadi satu, udah sah jadi suami istri gitu loh. Apa perbedaannya? Lah kata kalian poligami itu ya berarti adalah perzinahan. Ya udah kalian sepakat saja bahwa Tuhan itu pernah salah mengutus Nabi Daud. Bahwa Daud itu adalah pezina gitu loh. Ini gimana nih Tuhan kok Nabi diutus pezina? Abraham juga pezina karena pernah berpoligami. Bahkan itu Yakub yang bahkan pernah berantem dengan Tuhan dan Tuhan kalah juga pernah berzina dengan 4 istri gitu loh. Kalian harus sepakat dengan hal itu. Bahkan ajaran kalian bertentangan dengan ajaran Bani Israel. Nah kalau kita lihat contoh, justru Islam itu menyempurnakan ajaran-ajaran yang mengerikan zaman dahulu, di mana istri itu tidak dibatasi. Bahkan perempuan yang lagi haid itu najis. Bahkan perempuan yang tidak perawan itu dibunuhi di depan rumahnya, dilempari pakai batu. Diajarin di dalam Islam tidak begitu, tidak sekejap itu gitu loh. Disempurnakan. Nah ketika Anda berbicara tentang moral, Anda baca takiyah. Takiyah apa? Takiyahnya Syiah. Beda. Kita baca Syiah. Kita bawakan bagaimana itu pikiran dia menjadi pahlawan dengan mengatakan aku dan Sution. Lah kok gak relevan dia bahkan orang yang dianggap pahlawan kok? Begitu Pak realita. Baca ayatnya, ajarannya ya yang dibahas. Bukan perspektif sendiri tentang ajaran orang lain. Waktu habis. Oke, monggo.